siswa kelas 10 serta memberikan metode pembelajaran yang diharapkan cocok untuk pemecahan masalah ataupun kesulitan pada materi yang dihadapi oleh siswa kelas 10. Jadi terdapat kesulitan yang telah dihadapi siswa yang menjadikan latar belakang pembelajaran ini, yaitu dengan jurnal yang berjudul Analisis Miskonsepsi Materi Ekosistem pada Siswa kelas 10. Pada salah satu sekolah SMA Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2020 sampai 2021 yang ditulis oleh Zakia Nurfadila dan Diana Rosyanti Niawati. Perbedaan konsepsi dapat menyebabkan siswa dalam kesulitan belajar, sehingga akan menjadi hambatan dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh pendidik atau guru. Kesulitan belajar yang dialami siswa pada suatu materi bisa mempengaruhi konsep yang sedang dipelajari. Jika siswa tidak menguasai konsep dengan baik, dapat menyebabkan miskonsepsi atau kesulitan ataupun ketidakpahaman pada suatu materi. Kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Kegiatan belajar merupakan salah satu upaya manusia untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang baru. Belajar juga dapat membentuk dan merubah perilaku seseorang yang disebabkan hal-hal yang baru diketahui. Kegiatan belajar dapat dilakukan di mana saja, baik itu secara formal maupun non-formal. Menurut TKYA 2002 mengungkapkan bahwa setiap siswa yang hadir ke sekolah memiliki pengetahuan, latar belakang, pengalaman, serta ide yang berbeda untuk menghadapi dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, pemahaman siswa terhadap suatu hal yang bertentangan dengan pendapat para ahli disebut dengan miskonsepsi. Nah, miskonsepsi ini cenderung bertahan terhadap perubahan dengan metode pembelajaran yang tidak tepat. Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis miskonsepsi ataupun kesulitan dalam pembelajaran materi pada materi ekosistem pada salah satu sekolah di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil pengamatan adapun penyebab siswa kesulitan dalam memahami materi mengenai ekosistem, yaitu dikarenakan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau tatap maya ataupun tidak tatap muka melalui WhatsApp grup dengan Google Classroom. Karena pembelajaran secara tatap muka ini belum dapat dilaksanakan mengingat pada tahun 2020 yaitu terjadi pandemi COVID-19. Proses pembelajaran dilaksanakan hanya dengan metode ceramah ataupun dengan model pembelajaran discovery learning. Jadi dari hasil data pemahaman siswa secara umum pada konsep ekosistem ataupun materi mengenai ekosistem ini menunjukkan bahwa persentase terendah yaitu siswa tidak paham konsep sebesar 23%, adapun siswa paham memiliki persentase 32% dan persentase yang tertinggi yaitu pada siswa yang mengalami miskonsepsi ataupun ketidakpahaman ataupun terdapat kesulitan dalam materi sehingga menyebabkan kesulitan yaitu sebesar 45%. Lalu adapun yang menjadi acuan pada permasalahan hal ini yaitu salah satunya jika seseorang siswa dapat disebut tidak paham konsep jika pemahaman konsepnya itu berada pada beberapa kondisi, seperti tidak merespon soal dengan kriteria tidak menjawab ataupun mengosongkan kolom jawaban pada lembar jawaban. Seorang siswa dianggap memahami konsep jika siswa tersebut memahami sebagian dengan kriteria siswa dapat menjawab pertanyaan dengan jawaban yang mengandung sebagian konsep tanpa adanya miskonsepsi atau ketidakpahaman mengenai suatu materi. Siswa juga dianggap memahami seluruh konsep jika semua pertanyaan dijawab dengan jawaban yang tepat. Berdasarkan hasil data juga didapatkan sebagian siswa masih mengalami miskonsepsi atau ketidakpahaman ataupun kesulitan pada materi ekosistem ini. Hal ini menjadikan untuk menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih tidak mampu dalam mengonstruksi dan memahami dengan baik dan benar mengenai materi ekosistem. Dengan pembelajaran yang telah dilakukan, sejumlah 60% siswa merasa bosan dan tidak tertarik pada saat proses pembelajaran.
pembelajaran yang dianggap membosankan ini, siswa tidak tertarik untuk mencari tahu informasi mendalam mengenai materi yang diajarkan. Hanya sedikit siswa yang tertarik terhadap penyampaian materi oleh guru, sehingga hal inilah yang dapat menyebabkan siswa dalam menerima informasi itu bisa keliru dalam bernalar dalam membangun pemahaman. Lalu didapatkan juga 40% itu tidak memahami penjelasan materi oleh guru. Siswa tidak memahami maksud penjelasan dari guru yang disebabkan guru hanya menjelaskan materi berupa kalimat yang terlalu baku dan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, serta penjelasan guru yang hanya berupa tulisan singkat atau rekaman suara melalui WhatsApp group serta Google Classroom yang tidak jelas dan terperinci membuat 80% menjadikan bacaan dari internet sebagai salah satu referensi dalam belajar. Ketidakpahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru merupakan salah satu faktor yang menyebabkan miskonsepsi atau ketidakpahaman ataupun kesulitan ini menjadikan para siswa ini sulit dalam memahami suatu materi, seperti dalam pelajaran biologi, yaitu siswa kesulitan dalam memahami materi ekosistem. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Masih semangat ya? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Walaupun sudah siang. Baik, untuk tambah semangat lagi, Ibu akan melakukan yel-yel biologi. 1, 2, 3. Hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, dan ya, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Dila, silakan dipimpin untuk doanya. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi, apakah sebelumnya ini semuanya sudah hadir? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi ekosistem. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan materi untuk hari ini, Ibu bertanya nih, kalian ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Ingat, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Untuk materi yang minggu lalu itu membahas mengenai materi keanekaragaman jenis atau spesies, Ibu. Baik, tepat sekali. Kemarin kita membahas mengenai keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, bahwasannya keanekaragaman jenis atau spesies adalah adanya perbedaan yang bisa ditemukan pada kelompok atau komunitas pada berbagai spesies yang hidup di suatu habitat. Nah, itu sebagai pengingat dari materi kemarin. Jadi sebelumnya nih, Ibu mau bertanya nih, apakah di antara kalian semua pernah melihat atau bahkan terjun langsung ke sawah nih? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Apakah yang kalian lihat atau temukan di daerah persawahan itu? Apa kira-kira? Cacing, Ibu. Banyak, Ibu, seperti tanaman, tikus juga, Ibu. Terus apa lagi? Ada keong juga, Ibu. Dan ular. Ada serangga, ular. Baik sekali. Jadi dari kalian sebutkan itu termasuk apa? Komponen atau bagian yang dapat ditemukan di sawah, Ibu. Baik, bagus sekali. Itu merupakan suatu komponen atau bagian yang ada di sawah. Nah, sawah itu merupakan salah satu contoh dari ekosistem. Maka di sini kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, sebelum itu Ibu akan share screen terlebih dahulu ya.
Baik, apa sebelumnya bisa terlihat PPT Ibu? Bisa, Ibu. Udah, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, hari ini kita akan mempelajari ekosistem. Setelah mempelajari ekosistem, nantinya kita diharapkan dapat mengetahui bagaimana ekosistem itu, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana terhadap keseimbangan antara biotik dan abiotik. Dengan mempelajari materi ekosistem, kita juga akan tahu bahwa betapa besarnya ciptaan Tuhan yang ada atau yang bisa terdapat berbagai ekosistem yang ada. Lalu, untuk hari ini kita akan melakukan pretest terlebih dahulu, yaitu melalui Google Form. Ibu sudah share linknya, sekarang kalian kerjakan lewat HP masing-masing, dan Ibu memberikan waktu dalam 5 menit, silakan dikerjakan. Jadi, waktu sudah 5 menit. Nah, sesudah mempelajari mengenai materi ekosistem, nantinya diharapkan kalian semua mampu memahami komponen penyusun ekosistem, menganalisis bentuk dan interaksi yang terjadi di dalam komponen yang ada, menganalisis dampak dari ekosistem jika terjadi ketidakseimbangan atau yang tidak diinginkan. Jadi hari ini akan dilakukan diskusi dengan Ibu nantinya yang akan menayangkan video serta akan memberikan LKPD. Nah, ini merupakan video mengenai ekosistem, yaitu ekosistem sawah. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Ekosistem sawah merupakan salah satu contoh dari ekosistem buatan. Nah, di dalam ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik, meliputi makhluk hidup. Contohnya ada belalang, cacing, katak, tikus, burung pipit, dan ular. Yang kedua, komponen abiotik, meliputi benda-benda tak hidup seperti udara, tanah, air, cahaya matahari, dan masih banyak lagi. Baik, itu adalah merupakan video mengenai ekosistem. Lalu di sini Ibu akan membagikan LKPD, namun sebelum itu Ibu akan membentuk kelompok. Nah, karena di sini ada 4 siswa, jadi Ibu akan membentuk atau membaginya dalam 2 kelompok dengan Elmanda dengan Dean, lalu Dila dengan Ernanda. Nah, jadi LKPD nanti akan Ibu share melalui grup WA. Nah, di LKPD itu nantinya ada suatu bacaan artikel dan beberapa soal yang kalian harus jawab. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan kalian presentasikan. Dan apabila nantinya terdapat kendala ataupun ada materi yang belum dimengerti, bisa bertanya. Baik, Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Untuk mengerjakannya, dipersilakan. Semangat! Baik, Ibu. Baik, waktunya udah selesai 15 menit. Baik, jadi siapa di sini yang akan presentasi? Ayo, siapa yang akan presentasi? Kelompok 1 mungkin dipersilakan untuk presentasi terlebih dahulu. Baik, Ibu, terima kasih. Di sini saya izin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Almanda, Ibu. Nah, menurut kami, jadi dari hasil diskusi kelompok kami, terdapat identifikasi permasalahan yang muncul. Salah satunya saya itu mengapa produksi padi menurun.
Hipotesisnya, produksi padi menurun karena pengaruh cuaca dan kelembapan, Ibu. Baik, dari yang lainnya apa yang dapat menanggapi atau menambahkan presentasi dari kelompok yang sudah presentasi? Baik, Ibu, izin menanggapi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Izin menanggapi bahwa saya setuju dengan kelompok 1 bahwa yang dapat menjadikan produksi padi menurun karena adanya faktor seperti cuaca ataupun musim. Misalnya, pada saat kemarau panjang, maka nantinya tanaman padi akan mundur dibandingkan waktu biasanya atau normal. Terima kasih. Baik. Juga perlu diingat anak-anak bahwa padi ini berperan sebagai biotik, yaitu sebagai produsen. Nah, jadi mungkin ada yang mau menanggapi. Izin menambahkan, Ibu. Ya, dipersilahkan. Jadi terdapat juga interaksi yang ada pada ekosistem sawah, yaitu rumput liar dan padi, di mana hal ini bentuk interaksinya kompetensi, Ibu. Baik, dari hasil diskusi yang telah disampaikan, apakah di antara kalian dapat menyimpulkannya? Izin, Ibu. Ya, dipersilahkan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat dari hasil diskusi hari ini yaitu bahwa pada ekosistem terdapat komponen seperti tanah, tumbuhan, dan lain sebagainya. Lalu pada sawah juga terjadi permasalahan mengenai hasil produksi padi yang dapat menurun. Penurunan ini terjadi karena adanya pengaruh cuaca maupun musim. Lalu pada ekosistem juga ada interaksi yang ada di ekosistem sawah, yaitu rumput liar, padi, dan padi, di mana hal ini yaitu bentuk interaksinya itu kompetensi. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, bagus sekali. Jadi sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video lagi, yaitu mengenai interaksi. Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja, sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Dengan simbiosis parasitisme, di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Baik, jadi itu adalah merupakan sebuah interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, jadi ekosistem ini adalah interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup, di mana biasa disebut biotik yang artinya hidup dan abiotik yang artinya mati. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi. Kalau timbal balik, saya bertanya dan kalian menjawab seperti ada aksi dan reaksi. Ekosistem juga seperti ada aksi dan reaksi, di mana dengan benda hidup dengan tidak hidup, ataupun dengan makhluk hidup yang lain. Nah, kalian bisa mencermati pada gambar di sini. Nah, di sini merupakan gambar biotik dan abiotik. Lalu juga seperti yang dijelaskan tadi, juga terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme.
di mana gambar di sini juga sangat jelas menjelaskan bahwa di sini ada biotik atau komponen biotik, lalu di sini ada abiotik atau komponen abiotik, di mana biotik ini adalah hidup seperti tumbuhan, hewan, lalu ada abiotik seperti sinar matahari dan air mineral. Jadi tadi yang sudah aktif hari ini nanti Ibu akan mengasihkan nilai plus untuk kalian. Baik, selanjutnya kita menuju kesimpulan dari pelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan simpulan, dipersilahkan. Izin menyampaikan kesimpulannya, Ibu. Iya, silakan Nanda. Baik, jadi kesimpulannya yaitu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, serta dengan lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Komponen ekosistem terdapat abiotik dan biotik. Nah, abiotik seperti tanah, cahaya matahari, kemudian untuk yang biotik itu seperti tumbuhan dan hewan. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih. Atau yang lain juga ingin menambahkan mengenai kesimpulannya, dipersilahkan. Izin menambahkan, Ibu. Ya, dipersilakan untuk menambahkan kesimpulan bila. Jadi, terdapat hubungan atau simbiosis yang ada pada ekosistem. Di antaranya ada simbiosis mutualisme, di mana hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme yang dimana hanya satu pihak saja yang diuntungkan, sedangkan pihak lain dirugikan. Serta ada simbiosis komensalisme, di mana hal ini pihak lain mendapatkan keuntungan dan pihak lain juga tidak ada kerugian maupun keuntungan. Terima kasih. Baik, bagus sekali kalian sudah dapat menyimpulkan dengan penyimpulan yang sudah disampaikan benar sekali dan sudah semuanya betul. Nah, Ibu juga akan mencoba merangkum dari isi materi hari ini, yaitu jadi materi kita hari ini yaitu mengenai ekosistem. Yang namanya ekosistem itu adalah sebuah interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik maupun interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Nah, yang akan membentuk satu kesatuan nanti maka disebut dengan ekosistem. Baik, Ibu akan memberikan reward pada satu orang siswa yang paling aktif sebelumnya dan tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang sudah aktif hari ini. Baik, Ibu akan memberikan tugas yaitu sebuah soal nanti kalian kerjakan dengan soal nanti Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Nah, soalnya nanti mengenai apa saja dampak yang terjadi pada ekosistem laut dan ekosistem sawah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai tipe-tipe ekosistem, rantai makanan, dan juga jaringan makanan. Ibu juga akan mengadakan evaluasi atau post-test yang nantinya Ibu mau melihat seberapa jauh sih kalian mencapai atau kecapaian untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini dengan waktu 10 menit. Jadi kita akan melakukan post-test dengan link yang nantinya Ibu share melalui grup WhatsApp dan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Baik, waktunya sudah habis yaitu 10 menit. Jadi dari yang sudah Ibu lihat, ternyata kalian sudah ada yang mengalami peningkatan, seperti Dila dari nilai 82 sudah meningkat ke 90. Jadi semuanya juga bagus-bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Baik, Ibu rasa pertemuan hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang telah dipelajari pada materi hari ini. Dan untuk kalian tetap semangat dalam belajar, baik karena pembelajaran hari ini diawali dengan sebuah doa, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa. Untuk Dean, dipersilakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Baik, mohon izin Ibu untuk memimpin doa. Karena
pembelajaran telah berakhir, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Ibu Guru. Baik, terima kasih. Jadi Ibu juga minta maaf jika ada kesalahan kata dalam pembelajaran hari ini dan Ibu ucapkan terima kasih. Dan Ibu tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.